Media Harian Jabar Pos. Asah, Asih dan Asuh. Yang saya hormati, hari ini pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78 secara resmi dibuka. Saya bersama dengan delegasi Indonesia hadir di dalam pembukaannya. Dan delegasi Indonesia mengenakan wastra Nusantara masuk batik dalam pembukaan SMU PBB tahun ini. Because we are really proud of it. Pertemuan dipimpin oleh Presiden SMU PBB, yaitu Dennis Francis dari Trinidad dan Tobago. Dan tema yang diangkat di dalam SMU PBB yang ke-78 ini adalah, ini agak panjang, Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals Toward Peace, Prosperity, Progress, and the Sustainability for All. Jadi dari tema yang panjang itu, kalau kita ingin lihat elemen-elemen pokoknya yang ada di dalamnya, ada paling tidak 4, yaitu pertama trust, yang kedua solidarity, yang ketiga attainment of SDGs, dan yang keempat adalah peace and prosperity for all. Nah, tentunya tema ini tidak lepas dari KTT SDGs yang dilakukan kemarin, dan adanya kekhawatiran besar bahwa goals dari SDGs tidak akan tercapai, dan tahun ini time frame pencapaian SDGs sudah setengah jalan, tetapi baru 12% target SDGs yang on track, yang seperti kemarin disampaikan oleh Sekjen PBB. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya global bersama-sama untuk mempercepat pencapaian SDGs. Di dalam sambutan pembukaan SMU PBB, terdapat beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Sekjen PBB. Antara lain bahwa dunia harus bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan global. Saat ini kita memasuki era multipolar yang menghadirkan kesempatan baru untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional, namun multipolaritas tidak dengan sendirinya dapat menjamin perdamaian. Oleh karena itu diperlukan institusi multilateral yang kuat dan efektif untuk mewujudkan perdamaian. Sayangnya, Sekjen PBB mengatakan tata kelola global saat ini tidak mendukung. Dewan Keamanan PBB Bretton Woods System dinilai sudah usang dan perlu direformasi. Sekjen juga menyampaikan dunia terpolarisasi antara North and South, East and West. Oleh karena itu, multilateralisme harus direvitalisasi agar merefleksikan situasi sekarang dan dapat menghadapi tantangan global. Selain itu, Sekjen juga menyampaikan diperlukannya lebih banyak kompromi agar kita dapat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama. Sekjen juga meng-highlight pentingnya perdamaian dalam upaya mencapai SDGs. Tanpa perdamaian, SDGs akan semakin sulit dicapai. Dan Sekjen juga menyampaikan kembali perlunya dana stimulus 500 miliar US dollar untuk percepat pencapaian SDGs. Terkait perubahan iklim, Sekjen mendesak realisasi komitmen 100 miliar US dollar untuk membantu negara berkembang. Debat umum dimulai setelah pembukaan Sekjen, kemudian masuk ke acara debat umum General Debate, dimulai dengan Presiden Brazil, dilanjutkan Presiden Amerika, dan Presiden Brazil antara lain menyampaikan bahwa Brazil sebagai Presiden G20 tahun depan setelah India tahun ini, Brazil akan mengangkat tema soal food security dan isu kesejahteraan. Presiden Brazil juga menyoroti meningkatnya xenofobia, rasisme, kesenjangan, dan juga isu HAM. Presiden Lula menyampaikan komitmen untuk mengatasi kelaparan melalui Brazil Zero Hunger Plan dan mendorong aksi konkret untuk atasi perubahan iklim berdasarkan prinsip common but differentiated responsibility and respective capabilities. Brazil juga menyoroti pentingnya peran hutan dan dukungan bagi negara-negara yang memiliki hutan, dan mengkritik Unilateral Coercive Measure atau UCM. Sementara itu, Presiden Joe Biden dalam pernyataannya antara lain menyampaikan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk berkolaborasi
dengan negara-negara lain untuk mengatasi tantangan global dan menciptakan kemakmuran. Amerika Serikat juga mendukung reformasi tata kelola global termasuk perluasan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan reformasi Bank Dunia serta IMF. Terkait geopolitik, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengelola kompetisi dengan China secara bertanggung jawab. Pendekatan yang digunakan adalah de-risking, bukan decoupling. Dan Amerika siap kerjasama dengan China untuk mengatasi tantangan global termasuk perubahan iklim. Presiden Biden juga menegaskan kerjasama dan kemitraan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global karena tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi sendirian. Jadi itu yang terjadi pada acara pembukaan. Jadi teman-teman, selain menghadiri acara pembukaan, hari ini hari yang cukup padat. Saya juga hadir dan menjadi salah satu pembicara pada high level side event Global Solidarities with Afghan Women and Girls yang di-co-host bersama dengan Menlu Irlandia dan Menlu Kanada serta Women's Forum on Afghanistan. Teman-teman tahu bahwa situasi perempuan di Afghanistan sangat mengkhawatirkan. Mereka terus mengalami pembatasan demi pembatasan akibat kebijakan dari Taliban. 80% anak perempuan usia sekolah tidak dapat sekolah. Perempuan juga dilarang bekerja untuk PBB dan juga NGO internasional. Kemudian situasi ini tentunya akan mempersulit pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afghanistan yang biasanya melibatkan perempuan. Dan data UNDP memperkirakan pembatasan akses pekerjaan bagi perempuan menyebabkan Afghanistan kehilangan 1 miliar US dollar dari PDB-nya atau sekitar 7%. Afghanistan juga menghadapi endemi polio yang juga akan memberikan tambahan beban bagi perempuan. Dan side event ini teman-teman diselenggarakan untuk mendorong solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan. Di dalam pertemuan tadi yang saya sampaikan antara lain bahwa solidaritas global terhadap perempuan Afghanistan harus diwujudkan dalam aksi konkret. Saya tekankan aksi konkretnya. Dan politik tidak boleh menghalangi bantuan bagi rakyat Afghanistan. Saya sampaikan 3 hal di mana Indonesia berusaha memberikan kontribusi. Yang pertama, bantuan kemanusiaan. Selain bantuan yang sudah diberikan, kita pada tahap-tahap awal kita sudah memberikan bantuan. Indonesia sebagai tambahannya akan mengirim 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan. Jadi karena mereka menghadapi endemi polio, maka diperlukan tambahan vaksin polio dan kita sudah memutuskan untuk mengirim 10 juta dosis vaksin polio. Dan ini kita lakukan bekerja sama dengan UNICEF. Dan vaksin ini diproduksi oleh Bio Farma. Yang kedua, kontribusi Indonesia adalah mengenai pendidikan terhadap perempuan Afghanistan. Jadi kita sudah memberikan beasiswa, kita memberikan pelatihan kepada perempuan Afghanistan. Tahun lalu kita bersama Qatar menyelenggarakan International Conference on Afghan Women Education di Bali, dan tahun ini bulan November kita akan menyelenggarakan untuk kedua kalinya konferensi ini. Dan dari konferensi di Bali sebenarnya dukungan terhadap pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan cukup tinggi. Memang masalahnya adalah terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan dukungan dan komitmen-komitmen tersebut karena menghadapi kesulitan adanya policy yang menghambat akses perempuan terhadap pendidikan. Kontribusi Indonesia yang ketiga terkait dengan ulama. Jadi selama ini Indonesia sangat aktif melakukan komunikasi antar ulama. Kita berbagi best practices kepada ulama-ulama Afghanistan tentang pendidikan inklusif bagi perempuan. Dan baru-baru ini ulama Indonesia
menjadi bagian dari ulama OKI yang berkunjung ke Afghanistan. Dan semua upaya ini dilakukan Indonesia karena kita ingin melihat Afghanistan damai dan makmur. Dan sebagai penutup tadi dalam pernyataan saya sampaikan bahwa politik tidak boleh menjadi penghalang, karena di atas politik ada kemanusiaan dan kita harus mementingkan kemanusiaan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di acara high level side event mengenai Afghanistan, dan kontribusi Indonesia terhadap isu Afghanistan ini sangat diapresiasi oleh dunia, termasuk para perempuan Afghanistan, karena mereka menilai bahwa Indonesia merupakan contoh yang baik bagi sebuah negara Muslim di mana gender equality berjalan baik dan di mana perempuan mendapat akses pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, teman-teman, selain itu hari ini full aside dan pertemuan bilateral yang full sangat banyak, 23 pertemuan yang full dengan Inggris, Jerman, Jepang. Sementara yang full aside yang saya lakukan di sela-sela pembukaan dan setelah pembukaan high level week tadi dengan Presiden Paloh, Perdana Menteri Swedia, Presiden Mongolia, Deputy PM PNG, Menlu Afrika Selatan, Senegal, Denmark, Austria, Bangladesh, Filipina, Timor Leste, Belanda, Laos, Australia, Kanada, Mesir, Slovenia, Luxembourg, Portugal, Malaysia. Ya. Dan teman-teman, pertemuan yang banyak ini sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, kita gunakan untuk mendapatkan dukungan bagi kandidasi Indonesia di Dewan HAM dan keanggotaan Indonesia di OECD. Dan dari semua yang kita temui, responnya untuk kedua kandidasi itu sangat positif. Sementara itu, di dalam pertemuan yang bersifat full, yaitu dengan Inggris, kita melakukan tukar pikiran bagaimana memperkuat hubungan bilateral, dan Inggris mengundang saya untuk melakukan kunjungan dan melakukan konsultasi penuh dengan Menlu Inggris di awal tahun depan. Dan tadi beliau juga minta di brief hasil KTT ASEAN, terutama yang terkait dengan Myanmar, dan mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Dengan Jerman kita membahas adanya rencana kunjungan Kanselir Jerman ke Indonesia. Jadi kita masih akan bahas mengenai waktunya kapan, tapi kita sudah mulai mempersiapkan kunjungan itu sendiri. Dan untuk mempersiapkan kunjungan, saya juga diundang untuk ke Jerman di bulan November. Pertemuan dua Menteri Luar Negeri dalam format yang lebih penuh dan akan digunakan untuk mempersiapkan kunjungan Kanselir Jerman ke Indonesia. Sementara dengan Jepang, kita membahas persiapan Japan ASEAN Summit yang akan dilakukan di Tokyo bulan Desember. Kemudian kita juga bersepakat untuk mempercepat finalisasi negosiasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, dan ini sudah dibahas juga oleh Presiden dan Perdana Menteri, dan diharapkan negosiasinya akan selesai pada Desember pada saat kita melakukan ASEAN-Japan Summit. Jadi itu yang teman-teman yang kita bahas secara bilateral. Besok masih akan padat. Saya akan hadir dan menyampaikan statement di Ministerial Meeting of the Global Governance Group 3GMM, kemudian di High Level Dialogue on Financing for Development, kemudian di GCTF itu Global Counter-Terrorism Forum pada tingkat menteri. Pak Dirjen nanti akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapannya karena beliau yang mempersiapkan. Dan besok juga ada ASEAN Side Event
di SDG Summit dengan tema Fostering Partnership for the Future. We want a multi-stakeholders approach to accelerate the SDGs in ASEAN. Selain itu, saya juga akan menyaksikan penandatanganan BBNJ Treaty, yaitu Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty. Selain itu, saya akan menghadiri 2 kegiatan informal, tapi juga cukup penting. Satu di antaranya adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri Perempuan. Jadi setiap 1 tahun sekali di sela-sela SMU PBB, para Menteri Perempuan berkumpul di malam hari dan kita membahas mengenai isu-isu yang terkait dengan perempuan, dan ini acara yang biasanya sangat menarik. Dan tentunya besok saya akan melanjutkan pertemuan bilateral. Kita masih terus akan garap, tapi rencananya saya akan melakukan courtesy call kepada Perdana Menteri Thailand. Saya akan melakukan pertemuan dengan Menlu Finlandia, Polandia, dan sebagaimana hari kemarin dan hari ini di bilateral ini kemungkinan besar akan bisa bertambah, karena biasanya malam ini akan masuk beberapa permintaan atau kita ingin ketemu, biasanya akan dikomunikasikan pada malam ini sampai besok hari. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dari hasil kegiatan hari ini, dan mungkin Pak Dirjen akan share kegiatan yang kita bagi dengan Pak Dirjen. Silakan. Terima kasih Ibu Menlu. Hari ini mewakili Ibu Menlu, kami menghadiri 2 pertemuan tingkat tinggi. Yang pertama, High Level Meeting on Global Development Initiative atau GDI for SDGs. Sebagaimana dimaklumi, GDI ini merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping tahun 2021 untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional dalam pencapaian SDGs. Indonesia menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai anggota Group of Friends of GDI, dan keanggotaannya lebih dari 70 negara. Acara dibuka oleh Wapres China, Presiden Majelis Umum PBB, dan Deputi Sekjen PBB. Hal-hal yang menonjol yang dapat kami share adalah bahwa GDI berperan penting dalam mendukung negara-negara berkembang mempercepat pencapaian SDGs yang saat ini off track, dan dapat juga menjadi platform bagi badan-badan PBB untuk mendukung negara berkembang dalam pencapaian SDGs, dan juga menyambut baik pembentukan Interagency Task Force untuk mendorong sinergi antara SDGs dan GDI. Dalam pernyataan tertulis Indonesia, kita sampaikan bahwa kita mendorong penguatan sinergi GDI dengan agenda pembangunan internasional lainnya, termasuk yang kita garis bawahi ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan kita berharap bahwa GDI dapat menjadi platform untuk memperkuat dukungan kepada negara-negara berkembang. Pertemuan kedua adalah High Level Dialogue on International Cooperation for Global Just Transition from Fossil Fuel yang digagas oleh pemerintah Tuvalu dan Vanuatu dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional mendorong transisi dari bahan bakar fosil. Indonesia menyampaikan komitmen dan berbagai upaya nasional dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan dalam mendorong transisi energi fosil. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Menlu, juga Indonesia dan Australia dalam konteks Global Counter Terrorism Forum, kita memimpin Working Group on Counter Violent Extremism side event yang baru kami laksanakan, dihadiri oleh lebih dari 40 negara, dan sama-sama mempersiapkan pertemuan tingkat menteri besok. Yang saya sampaikan kemarin bahwa working group yang dipimpin Indonesia dan Australia ini menghasilkan 2 produk yang konkret,
yaitu terkait isu-isu pendanaan maupun kerjasama dengan masyarakat. Dan kerjasama yang berikutnya adalah terkait antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bentuk satu toolkit untuk peningkatan kesadaran dan juga keterlibatan dari semua pemangku kepentingan. Demikian Ibu Menteri Luar Negeri yang kegiatan yang kami hadiri. Terima kasih.